wuk-wuk menggema di jagat maya. Bentuk kritik publik pada kendaraan pejabat yang menyalakan strobo demi mendahului lalu lintas. Perjuangan tenaga honorer demi diangkat sebagai pegawai pemerintah. Antre urus SKCK hingga jatuh pingsan. Gimana? Masih sering dengar suara seperti ini di jalanan? Lagi rame nih, publik menyuarakan kritik terhadap kendaraan yang menyalakan sirine, strobo atau rotator ilegal di jalanan. Nama gerakannya Stop Totot Wuk Wuk menggema di media sosial. Lantas, apa tanggapan pejabat publik? Istilah stop, totot, wuk lagi populer belakangan ini. Ini adalah sebuah sindiran pada kebisingan sirine atau strobo yang kerap terdengar saat kendaraan pejabat ingin mendahului lalu lintas. Stikernya sengaja ditempel di bagian belakang kendaraan, berisi pesan, "Pajak kami ada di kendaraanmu." Kita coba flashback sedikit kejadian arogansi petugas pengawal salah satu mobil dinas RI 36 pada Januari silam. Usut punya usut, mobil dinas ini milik Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni. Ada lagi, mobil yang diduga dikemudikan anak wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan melaju ugal-ugalan. Menggunakan strobo dan sirine, pengemudi berlaku zigzag di jalan hingga menyebabkan seorang pemotor terjatuh karena kaget. Lantas, apa respons pejabat publik? Selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tatot-tatot, apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal, jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Jadi motor yang spesifikasi pengawalan, siapa yang berhak melakukan pengawalan itu kan diatur oleh undang-undang. Mobil-mobil yang bersifat pribadi atau mobil dinas yang bukan untuk pengawalan tidak boleh menggunakan strobo. Setuju saya. Sekarang coba kita cek aturannya. Ada 7 kendaraan yang mendapat prioritas di jalan menurut undang-undang. Pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan penolong kecelakaan, kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan pimpinan pejabat negara asing serta tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi kendaraan untuk kepentingan tertentu sesuai pertimbangan Polri. Gerakan Stop Strobo dan Sirine merupakan sebuah kritik publik. Masyarakat sudah jengah dengan tindakan arogansi di jalan oleh kendaraan pejabat, serta terabaikannya kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan demi segelintir pihak. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Nah, sesuai dengan aturan tadi, ambulans jadi kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan. Nah, yang ini nih, sebuah ambulans yang sedang membawa pasien justru dihalangi oleh pengendara mobil. Perjalanan ambulans ke rumah sakit pun jadi terhambat. Pria ini digiring oleh sopir ambulans untuk melihat langsung kondisi pasien yang ada di dalamnya. Bukan tanpa sebab, pengendara mobil pribadi ini sebelumnya cekcok dengan sopir ambulans karena mobil yang dikendarainya bersenggolan dengan ambulans yang membawa pasien di Jalan Ponco Padengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan beginilah kronologinya versi polisi. Kronologinya truk itu karena ada sirine dia minggir memberikan kesempatan. Akan tetapi begitu ambulans itu masuk, yang Innova hitam itu ikut masuk. Jadi ada benturan, Mas. Jadi bodi kanan Innova berbenturan dengan bumper depan kiri ambulans. Jadi terjadi benturan, terjadi laka. Tak terima, sopir mobil langsung tancap gas mengejar ambulans, sehingga memicu emosi sopir ambulans karena perjalanannya menuju rumah sakit jadi terhambat. Kasus salah paham di jalan ini pun akhirnya berujung damai. Sapadi Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Untuk Anda yang mau keliling Jakarta hari ini bisa nyobain naik MRT, LRT Jakarta atau Transjakarta yang tarifnya lagi Rp1. Kita cek di halte Transjakarta Blok M deh, sudah ada Auriga di sana. Riga, selamat siang. Jadi gimana antusiasme penumpang di Blok M? Ya Hanum, antusiasme warga untuk menggunakan transportasi umum
karena adanya tarif promo Rp1 ini ternyata sangat luar biasa banget. Bahkan sejak tadi pagi halte Transjakarta Blok M ini ramai oleh penumpang. Nah, yang Anda lihat di layar Anda ini adalah sebagian penumpang yang sedang menunggu Transjakarta jurusan Bogor. Karena kalau kami perhatikan memang kebanyakan dari penumpang ini datang dari arah Bogor ke kawasan Blok M untuk sekedar jalan-jalan atau menikmati kuliner. Bahkan sebagian dari mereka juga akan kembali ke Bogor. Nah, uniknya ini justru kebanyakan ibu-ibu. Kita ajak berbincang sedikit kali ya. Ini ibunya cantik banget. Ibu, dengan ibu siapa ibu? Sama Ibu Dian. Ibu Dian. Oke, datang dari Bogor. Dari Bogor. Oke, dari Bogor. Ini ibu emang sengaja naik Transjakarta karena ada promo Rp1 itu atau bagaimana ibu? Ya, kebetulan ada promo. Terus belum pernah nyoba yang jurusan Blok M. Jadi mau sekalian nyobain Transjakarta, MRT sama LRT. Oh, oke, karena ini juga dekat dengan MRT ya Bu ya. Rencananya mau kemana Bu? Kalau sini sekarang mau kulineran dulu, nanti baru lanjut MRT. Oh, baik. Terima kasih banyak ibu-ibu. Selamat jalan-jalan. Nah, itu dia Hanum dan juga saudara, ternyata memang banyak dari penumpang ini menikmati fasilitas promo Rp1 karena memang hemat banget ya. Karena kalau tarif normalnya untuk ke Bogor dan rute lainnya, ini penumpang harus mengeluarkan biaya sekitar Rp3.500. Nah, untuk syaratnya sangat mudah. Penumpang tinggal membawa uang elektronik, kemudian di-tap di mesin kartu, nanti saldo ini akan terpotong di tujuan akhir. Selain Transjakarta, tadi kami juga memantau sejumlah transportasi umum lainnya seperti MRT dan lain sebagainya. Ternyata MRT ini juga banyak peminatnya. Sejak tadi pagi antusiasme penumpang juga sangat luar biasa. Tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak PT Transjakarta. Memang mereka menyebutkan bahwa tarif Rp1 ini sangat diminati oleh penumpang, bahkan terjadi peningkatan penumpang karena adanya promo tersebut. Sementara demikian, Hanum, kembali ke Anda di studio. Baik, Auriga, terima kasih atas laporannya. Langsung pulang kantor ya, masih kerja, jangan ikut jalan-jalan. Nah, saudara, kalau yang satu ini bukan Rp1 lagi, tapi gratis naik Transjakarta seumur hidup. Kalau Anda termasuk dalam 15 golongan penerima manfaat kartu layanan gratis, Anda bisa naik Transjakarta gratis. Ini nih caranya. Oke, naik bus Transjakarta bayar no, naik bus Transjakarta gratis yes. Ya, saudara, kalau Anda termasuk dalam 15 golongan penerima manfaat kartu layanan gratis atau KLG, Anda bisa naik Transjakarta gratis tanpa dipungut biaya. Siapa saja ya yang berhak menerimanya? Untuk pendaftaran kartu layanan gratis ini sebenarnya bisa dilakukan secara online atau melalui situs klg.transjakarta.co.id. Jadi ketika kita membuka situs ini, kita pilih yang pembuatan kartu baru. Setelah itu akan muncul kategori-kategorinya. Tadi ada disabilitas, PAUD, veteran, TNI, 15 golongan penerima manfaat. Kemudian kita isi data diri dari nomor induk kependudukan, nama lengkap, kemudian alamat sesuai KTP, alamat sesuai domisili, dan gak lupa untuk memasukkan foto KTP asli, kartu keluarga, sampai dengan pas foto terbaru sebelum nantinya bisa di kolom terakhir mengajukan sebagai pemohon. Atau kalau Anda kesulitan untuk mendaftarkan secara online, Anda bisa datang langsung ke sejumlah halte yang membuka posko pembuatan kartu layanan gratis atau KLG. Salah satunya ini di halte Cawang Sentral. Ada petugasnya yang bisa membantu kita langsung untuk mengisi data diri dan juga kelengkapan untuk nantinya membuat kartu layanan gratis. Bagi warga lanjut usia seperti Linda, datang ke halte jadi salah satu opsi yang anti ribet. Kalau secara online saya kurang paham ngisi-ngisinya, sulit, ntar suruh foto sendiri kan. Jadi saya pikir ya udah lebih baik saya jalanin aja dah, biar jauh juga. Lalu apa kata mereka yang sudah merasakan manfaatnya? Dipermudah. Kalau kita nggak punya uang bisa ini juga, bisa jalan, bisa ada keperluan gitu. Jangan lupa, kartu layanan gratis ini hanya berlaku 1 tahun pemakaian, sehingga harus diperpanjang kalau sudah lewat masa tenggat.
Setelah berhasil mendaftar, kurang lebih 1-2 bulan pemohon akan dihubungi untuk mengambil kartu secara fisik seperti ini. Nah, nantinya setelah mendapatkan kartu jangan lupa untuk dijaga karena kartu ini tidak bisa dipindah tangankan. Tujuannya satu, agar tidak disalahgunakan dan penerimanya ini tepat sasaran. Dari Jakarta, Michelle Amina dan Kemal Prasetyo melaporkan. Bus Transjakarta yang bukan pada rutenya menabrak 4 bangunan rumah toko. Sejumlah warga terluka. Beginilah kondisi 4 bangunan di Jalan Stasiun Cakung, Pulau Gebang yang rusak usai ditabrak bus Transjakarta. Insiden ini membuat heran warga karena jalanan ini bukanlah rute bus Transjakarta. Selain menyebabkan bangunan rusak, 2 orang juga terluka. Belum diketahui penyebab kecelakaan, namun dugaan sementara sopir mengantuk dan rem tidak berfungsi normal. Sehari sebelumnya, bus Transjakarta jurusan Harmoni Kalideres kecelakaan dengan truk muatan pasir. Lokasinya di perempatan lampu merah kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Bus dan truk yang sama-sama melaju dari arah berlawanan bertabrakan di belokan saat lampu hijau menyala. Sopir truk pasir sempat terjepit di kabin kemudi sebelum akhirnya berhasil dievakuasi. Saudara, bagi Anda yang punya kucing peliharaan dan belum disteril, bisa merapat ke Puskesmas Hewan Ragunan karena ada program steril gratis untuk kucing betina. Kita akan tanya ke rekan saya, sudah ada Rama di lokasi. Rama, selamat siang. Jadi untuk steril ini apa aja syaratnya? Ya, halo, selamat siang Hanum. Nah, persyaratannya nih bagi Anda yang mungkin ingin mensterilkan kucingnya atau hewannya nih di Puskesmas Ragunan, ada seperti misalnya Anda cukup mendaftar melalui Instagram Puskesmas Ragunan dan juga membawa fotokopi KTP. Nah, untuk kucingnya sendiri harus sehat, tidak demam, tidak pilek, tidak batuk dan lain sebagainya. Dan juga yang terpenting adalah minimal 8 bulan untuk kucing betina. Karena program sterilisasi kali ini dikhususkan untuk kucing betina yang kuotanya ini hanya 40. Nah, ini adalah ruang operasinya. Kita intip sedikit ya Hanum ya, gimana kondisi ruang operasi dan juga ruang bedah untuk kucing yang tengah disterilisasi. Saat ini adalah proses sterilisasi kucing betina yang dilakukan oleh tim dokter dari Puskeswan Ragunan Jakarta, yang ini kira-kira prosesnya ada hampir 30 menit lebih untuk proses sterilisasi. Itu juga termasuk bagaimana proses recovery. Nah, kalau yang Anda lihat ini adalah kucing yang baru saja disterilisasi atau dibedah dan juga dioperasi. Kondisinya memang masih belum sadar sepenuhnya, artinya beberapa juga masih siuman atau tidur karena ada obat bius yang tadi sempat diberikan akibat proses bedah dan juga sterilisasi, karena ini adalah program yang terus digencarkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta untuk beberapa hal tentunya, karena ada beberapa target yang juga dikejar oleh pemerintah Provinsi Jakarta, seperti misalnya nantinya sterilisasi ini juga guna untuk mengendalikan adanya jumlah atau populasi kucing yang ada di Jakarta, serta menghindari atau agar Jakarta ini bisa benar-benar bebas dari rabies. Nah, itu yang tengah dikejar, dan total nanti akan 21.000 kucing ditargetkan pada tahun ini akan disterilisasi. Ini adalah program yang digencarkan oleh Pemprov Jakarta. Ya, sementara demikian dari Puskeswan Ragunan. Sementara demikian Hanum, kembali ke Anda di studio. Wah, info yang oke banget untuk para cat lover. Terima kasih Rama atas laporannya. Sudah jelas dilarang, namun masih ada aja warga yang nekat memanjat tower sutet, padahal ancamannya adalah nyawa. Ketinggiannya tak main-main, mencapai 100 meter. Pria itu diduga nekat lantaran berhalusinasi. Itu ya, di atas ya? Ternyata pandangan warga tertuju pada sesosok pria yang berada di ujung tower sutet di permukiman padat penduduk di kawasan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Hampir 2 jam lamanya, pemuda itu duduk di atas tower sutet setinggi hampir 100 meter. Warga yang panik meminta bantuan petugas damkar. Proses evakuasi dilakukan dengan peralatan lengkap. Disaksikan puluhan warga yang penasaran. Tapi belum setengah jam upaya evakuasi, pemuda yang tidak mengenakan atasan maupun alas kaki itu akhirnya turun sendiri. Warga yang lega riuh bersorak, tapi jelas aksi yang satu ini bukanlah atraksi. Meski sudah diperingatkan, pelaku nekat memanjat diduga karena berhalusinasi.
habis makan itu tiba-tiba naik, anak-anak ngomong, ngapain lu naik ke situ? Nggak disautin terus, kayak monyet naiknya. Cepat. Karena kita mau bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan psikiater. Bang, ini tidak ada indikasi narkoba kah sih Bang? Kalau menurut keluarganya dia baru kemarin datang ke Jakarta setelah 2 bulan ada di Aceh. Jarak bangunan tempat tinggal dengan menara sutet saja wajib memiliki batasan aman 15 meter. Masuk ke area sutet atau memanjatnya jelas dilarang. Risikonya tidak main-main, tersengat listrik tegangan tinggi hingga jatuh dari ketinggian puluhan meter. Perusakan aset negara ini juga bisa berujung pada pidana penjara. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Antara SKCK sampai jatuh pingsan, perjuangan tenaga honorer untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah. Sesaat lagi, di Liputan Siang. Anda masih di Liputan Siang, Saudara. Jelang batas akhir 22 September, pemohon SKCK makin membludak, bahkan ada yang sampai jatuh pingsan. Surat keterangan ini diperlukan sebagai syarat bagi pegawai honorer untuk memperjuangkan nasib diangkat sebagai pegawai pemerintah. Seorang warga yang pingsan dievakuasi dari lokasi kerumunan di depan Set Intelkam Polres Majene. Kalau melihat kondisi kerumunan para pemohon SKCK yang membludak, tidak heran sejumlah di antaranya jatuh pingsan. Padat, berdesakan, petugas pun mesti turun tangan untuk menenangkan. Permohonan SKCK mendadak melonjak lantaran menjadi syarat wajib pemberkasan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kalau biasanya hanya Senin sampai Jumat, kali ini layanan SKCK dibuka sampai akhir pekan. Bukan soal kerumunan semata, melainkan potret perjuangan para tenaga honorer demi mendapat kejelasan status sebagai pegawai pemerintah. Di antara ribuan yang mengurus SKCK, tidak sedikit yang membawa serta bayi dan balita. Ibu hamil dan ibu menyusui. Diprioritaskan. Iya. Batas akhirnya 22 September 2025. Artinya, tinggal menghitung hari kesempatan para pegawai honorer memperjuangkan nasib yang lebih baik. Nantinya para pegawai pemerintah paruh waktu ini hanya bekerja sekitar 4 jam per hari atau 18 hingga 19 jam per minggu. Dengan jam kerja terbatas, para pegawai tetap memperoleh hak dasar ASN seperti gaji dan tunjangan sesuai aturan. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional angkat bicara soal biang kerok makan bergizi gratis yang membuat ratusan siswa keracunan. Liputan Siang masih bersama Anda, Saudara. Kepala Badan Gizi Nasional angkat suara soal banyaknya kasus keracunan massal usai siswa menyantap paket MBG. Pergantian supplier sampai dapur SPPG yang belum siap membuat paket makan dalam jumlah besar diduga jadi penyebab banyaknya siswa yang keracunan. Sejumlah siswa di Garut ini masih terbaring lemas di puskesmas. Sebagian tak bisa bersekolah sejak mengalami pusing, mual, dan diare usai menyantap paket MBG di sekolah. Dari 150 siswa yang mengalami keracunan, puluhan lainnya dirawat. Sebagian lainnya dipulangkan untuk rawat jalan. Dinas Kesehatan masih memeriksa sampel makanan di laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti keracunan massal.
Di Babau kondisinya tak jauh berbeda. Beberapa siswa SD hingga SMA masih dirawat di rumah sakit. Sebelumnya ada puluhan yang mendapatkan penanganan medis karena siswa mengalami pusing, sakit perut dan muntah-muntah usai menyantap paket MBG. Kepala Badan Gizi Nasional mengungkap beberapa masalah yang menjadi penyebab keracunan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Mulai dari pergantian pemasok bahan baku makan sampai belum siapnya SPPG memasak paket dalam jumlah besar. Biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu, nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Di Babau itu sudah 8 bulan berjalan, jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. Sepekan terakhir, kasus keracunan makanan yang diduga dari paket MBG makin marak terjadi di berbagai sekolah. Sejak program ini berjalan, sudah tak terhitung jumlah siswa yang mengalami keracunan massal. Perbaikan terus dinanti dari program yang katanya mulia ini. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Belum juga urusan kualitas MBG tuntas, sorotan lain sudah menanti. Ada 5.000 dapur MBG diduga fiktif. Di lapangan terjadi ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata kan benar. Buktinya BGN melakukan kebijakan rollback yang akhirnya alhamdulillah ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif. Dan kami baru mendapatkan tanggapan dari Kepala Badan Gizi Nasional. Katanya itu justru temuan dari BGN. 5.000 dapur SPPG tersebut adalah yang baru, pesan titik dan lebih dari 20 hari tidak ada aktivitas sehingga kena kebijakan rollback atau reset, bukan fiktif. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Liputan 6 siang hari ini. Saudara saya Aziza Hanum, terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam CTV.